Hi again everybody, welcome back again di Bitcoin Update. Happy weekend buat teman-teman semuanya. Thank you banget buat teman-teman yang udah bersabar menunggu untuk next videonya. Guys, tadi malam ya, lebih tepatnya tadi pagi saya minum obat karena ya saya lagi pilek dan abis minum obat gak lama, langsung tepar teman-teman. Padahal udah siap-siap buat update video Bitcoin. Dan juga yang Telegram ya. Jadi seperti yang saya sampaikan di previous video, kita nggak bahas soal yang di video Thorchain ya. Saya sempat mention orang pertama yang komen itu akan kita review coin odds yang dia request di Telegram. Dan bukan jawaban lah. Yang terpilih adalah Pakang LC Halolo ya 8087 review XLM. Nah, can you guys see it? Ya, bisa lihat ya teman-teman ya. Nah, ini 14 jam yang lalu nih yang paling terakhir ya. Habis itu ya ada beberapa orang yang ngasih komen juga, tapi saya inget banget the first time karena dia saya kasih likes button ya di sini teman-teman bisa lihat ya, dan ada heart buttonnya ya, itu udah saya klik. Jadi saya udah kasih note, ini yang pertama nih karena habis saya upload langsung saya cek komennya. Oke, so XLM it is. Nanti kita bakal review di Telegram dan mungkin salah satu dari komen-komen kalian akan saya jadikan sebagai altcoins update untuk malam hari ini. Oke, so everybody, kita lanjut dulu sedikit update ke Bitcoin-nya. Jadi saya pengen review sedikit posisi closing Bitcoin selama pergerakan ya lebih kurangnya 2-3 harian yang lalu. Jadi teman-teman, kalau lihat progres dari candlestick yang terbentuk sejauh ini, kalau kalian aware, ini kan hari Senin nih ya, hari Senin pembukaan lebih kurang di sini. Kemudian ini hari Sabtu menuju Minggu ya, kita mendekati area ini. Teman-teman, kalau kalian punya bayangan ya, ini apa yang terjadi pada time frame weekly, more or less candle-nya akan terbentuk seperti ini. Ya, ini kelihatannya akan bisa menjadi seperti semacam doji candle. Ya, ini dengan butut memanjang ke sini, kemudian tail candle-nya mungkin ke bawah sini dikit lah ya. Iya, more or less kayak gini nih ya, gambaran pada time frame weekly. Ini kita cut dulu, kemudian kita ganti ke time frame weekly, and there you go ya. Sayang sekali teman-teman, ini gambarnya jadi berantakan ya. Iya, there you go, lebih kurangnya kayak gini ya. Nah, jadi apa sih yang menjadi kesimpulan sebetulnya dari candle yang terbentuk seperti ini? Sebenarnya berarti sepanjang pergerakan selama 1 pekan ini, itu kecenderungannya buyers berusaha untuk mengangkat harga pada Bitcoin, lalu reactionnya at the top of the range ya. Jadi kalau kita lihat ada range tertentu, saya nggak tahu ini sebenarnya reactionnya dari mana, tapi probably from this level ya. Kalau kalian bisa lihat 27.500, which is itu adalah key level atau level of psychology juga, kita dapat rejection dari sana. Reject, harganya turun, jadilah buntut candle lebih kurangnya seperti yang saat ini tergambarkan. Ya, jadi kalau lihat sekilas, ini artinya apa? Selama 1 minggu ini, buyers itu berusaha untuk ngangkat harganya, tapi tekanan jual masih agresif, menyebabkan buyers kehilangan momentum dan harga kembali turun, terkoreksi sampai kembali ke level awal pada saat sebelum harga rally di awal pekan lalu. Oke, awal pekan ini lebih tepatnya. Nah, jadi kalau kita lihat prosesnya sejauh ini, yang ada pada time frame daily ya, closing menunjukkan ada Three River Evening Star diiringi dengan engulfing pada satu candle berwarna hijau. Jadi ini tentu saja akan sangat powerful dan masif dari sisi sellers ya. Lalu sejauh ini memang sih kita ngelihat harga belum benar-benar breakdown ya, belum benar-benar terkonfirmasi untuk masuk ke dalam bias bearish. Cuman indikasi ini udah bisa menjadi satu buah awareness buat kita bahwa ngelihat, wah ini Bitcoin kelihatannya ya, ini amit-amit sih teman-teman, kelihatannya ada probabilitas untuk dia melanjutkan penurunan. Ya, itu sementara yang saya lihat based on daily time frame. Plus memang teman-teman harus aware juga, kita punya lower high di sini ya, lower high yang masih berpotensi, maksudnya lower high yang bahkan ibaratnya kalau kita naik pun di sini ada potensi ini menjadi lower high-nya kita. Taunya dari mana? Gunakan Fibonacci retracement top ke bottom. Dan Anda bisa temukan bahwa reaction pada Bitcoin itu terjadi di kisaran range 0,71% dari Fibonacci retracement. Ya, sebelumnya saya ada marking juga di kisaran candle ini. Ya, kenapa? Karena itu adalah candle fair value gap ya, yang terbentuk pada low point di sini dengan high point di sini. Jadi so far
kita lihat retest terhadap fair value gap, kemudian retest terhadap supply zone pada time frame hourly-nya yang kita sudah mark up ke teman-teman juga. Jadi teman-teman harusnya yang waktu lalu sempat nonton video-video Bitcoin yang saya share beberapa waktu lalu, itu aware bahwa rejection itu tidak terjadi pada area yang sembarangan ya, tapi memang di sini terjadi pada area yang bisa dibilang tuh merupakan key level atau memang area yang cukup penting dari supply zone di atas fair value gap. Jadi ibaratnya fair value gap ke fill, ada potensi atau korelasi ya, di mana rejection pada area supply zone ini juga terjadi diakibatkan oleh oleh selling order yang tersedia di area supply zone tersebut. Jadi saya lagi coba untuk cari. Nah, ini dia teman-teman sekalian ya, copy post link and I will share it here. Oke, so make sure kalian cek juga di Telegram kita supaya bisa dapat info update seputar ini. Ya, as you can see, BTC responding area yang kita mention di previous video, currently harga rebound dan testing ke supply zone. Memang sih kelihatannya legit, bisa ada percobaan untuk breakout dari supply zone. Salah satunya reasonnya adalah karena harga di sini sudah sukses mengkonfirmasi higher low-nya dengan konsolidasi terakhir membentuk inverted head and shoulders. Kalau sukses, kita bisa lihat 28.500. But the problem is, we don't see any confirmation breakout dari supply zone itu. Jadi memang supply zone ini kalau menurut saya adalah area yang cukup kritikal dan cukup keramat. Ya, sejauh ini kita belum lihat dia breakout. Memang ada inverted head and shoulders pada time frame kecil, tapi sayangnya itu aja nggak cukup teman-teman untuk ngebantu Bitcoin breakout dari supply zone-nya. Yang terjadi saat ini adalah Bitcoin terkena rejection, we are creating lower high, dan pada akhirnya dia menyebabkan penurunan terjadi lebih signifikan lagi. Nah, salah satu faktor yang mendukung kondisi ini untuk terjadi, kalau teman-teman ingat di previous video kita bahas seputar arti dari FOMC press conference, itu menjadi salah satu faktor fundamental yang mendukung untuk Bitcoin turun lebih signifikan. Dan itu pun kita sudah review live pada saat Jerome Powell melakukan press conference ya, pada sekitaran 2 harian yang lalu. Dan once again teman-teman, karena ini mencapai 500 likes juga di dalam video tersebut, kita akan adakan live streaming dan waktunya nanti akan saya inform kembali probably around ya akhir-akhir bulan ini. So make sure kalian standby ya untuk ikut live streaming lagi, dan kita akan coba untuk bahas review market yang cukup banyak di sana. Oke, so back to Bitcoin, looking at the hourly time frame, ya, daily time frame looks like we have rejection dari Fibonacci 0,71%. Also ada probability ini menjadi lower high-nya kita terkonfirmasi, dan lebih penting lagi kalau teman-teman mau follow up di time frame kecil, bukan mau follow up time frame kecil ya. Jika teman-teman mau melakukan trading untuk short term, kalian bisa memanfaatkan pergerakan pada time frame kecil seperti 1 jam, 4 jam dan lain-lain. Sejauh ini di 1 hour we have lower high, sama ya, lebih kurangnya kayak time frame daily di sini, tapi di sini bedanya adalah time frame 1 jam, which is prosesnya bisa terjadi lebih cepat. Oke, and then the next area yang saya pengen take note buat teman-teman adalah area demand yang tercipta di area ini ya. So far menghadirkan reaction, Bitcoin react dari sana tapi tidak berlangsung lama ya, karena kita ngelihat Bitcoin saat ini cenderung kembali terkonsolidasi, atau misalkan kita bisa bilang di sini kelihatan seperti hendak membentuk sebuah triangle ya. There's a possibility untuk triangle. Kalau teman-teman lihat mengacu pada time frame 4 jam ini terlihat lebih jelas. Kenapa? Karena sebenarnya proses body candle yang di sini pada time frame 1 jam itu cuma buntut aja di time frame 4 jamnya. Jadi kalau lihat dari 4 jam, apa sih yang kelihatan? Oh, there's a high probability harga bisa membentuk yang namanya descending triangle. Jadi kalau dia breakdown, kita harus waspada, ada probabilitas harga bisa turun lagi, lanjut ngetes sampai ke Fibonacci 61,8% yang ada di bawahnya. Dan ini pun menjadi alasan kenapa saya pribadi sih masih mempertahankan ya posisi sell short pada Bitcoin. Ini screenshot saya ambil pada saat Bitcoin di kisaran 26.588 ya. Sell short saya nggak dalam kuantitas yang besar karena saya juga masih menjaga risiko. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana teman-teman lihat di sini stop market
ya. Saya sudah marking di sana supaya kalau harga berbalik, ya udah stop loss break even, anggap aja saya nggak trading Bitcoin. Ya lebih kurangnya seperti itu. So that's the whole idea yang saya lihat pada Bitcoin. So far sellers kelihatannya masih bisa mendominasi pergerakan, possibility untuk harga turun juga masih cukup tinggi. Jadi kita tinggal lihat aja nanti bagaimana progresnya, karena di daily maupun di weekly sampai ke hourly-nya semuanya sejauh ini mendukung untuk melihat Bitcoin mengalami koreksi dulu. Mungkin ya teman-teman, memang koreksi ini adalah koreksi wajar yang dibutuhkan sebelum lihat Bitcoin naik lagi. Ya, jadi kita manfaatkan penurunannya, dan kalau misalkan memang dia ada probabilitas untuk naik, kita nanti pertimbangkan untuk mencari setup untuk longnya. Oke? So, I guess that's it everyone. Thank you very much yang udah nonton video ini sampai finish. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Ditunggu update-nya untuk XLM di grup Telegram dan juga di altcoins update pada malam hari ini. God bless buat teman-teman semua. I'll see you guys again in the next update. Cheers guys. Happy weekend. Bye-bye.